Hai pemirsa, kembali lagi dengan saya Konita di acara WIB, Waktu Indonesia Belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali beradu kuis dengan dua tim. Siapa aja? Oke, yang pertama dari tim A. Tim A, Asoy. Aduh, seru banget ya jargonnya mereka. Oke, sekarang kita lihat dari sisi tim B. Ayo, tim B gimana jargonnya? Tim B, bubar. Oke, sepertinya dari dua tim udah mulai panas ya. Oke, sekarang kita bisa mulai kuis. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan kepanjangan dari HTS. Siapa cepat? hidup tanpa sandaran bukan? Hubungan nomor status. Duh, sayangnya jawaban yang benar adalah hidup tanpa sifilis. Oke, kayaknya pada penasaran sih, apa sih sifilis itu? Sepertinya kita perlu memanggil Miss Siti. Jadi, sifilis itu adalah salah satu infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Infeksi ini dapat dicegah maupun diobati. Emang sifilis penyebarannya kayak gimana sih? Penyebaran sifilis sendiri dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu infeksi kongenital yang dapat ditularkan dari ibu ke janin selama di kandungan. Yang kedua yaitu infeksi yang didapat yang mana terjadi ketika pasangan melakukan hubungan seksual atau menggunakan jalur suntik yang tidak steril atau dari prokedara yang tercemar. 2, 3 burung perkutut. Lanjut. Sifilis sendiri memiliki berbagai gejala berdasarkan tahapannya. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Gejala penyakit sifilis sendiri berbeda-beda berdasarkan stadiumnya. Stadium penyakit sifilis terdiri dari 4. Yang pertama, yaitu primer, biasanya muncul gejala 2-4 minggu setelah terinfeksi. Gejalanya berupa luka kecil pada alat kelamin, ataupun mulut, atau bisa di anus, di mana tempat bakteri tersebut masuk. Biasanya luka tidak terasa sakit, sehingga sering tidak disadari oleh pasien. Selain itu, pada tahap ini sangat rentan untuk menularkan penyakit sifilis pada pasangannya. Lalu, untuk tahap keduanya yaitu adalah tahap sekunder, di mana tahap ini muncul saat 2-10 minggu setelah terinfeksi. Gejalanya dapat berupa demam, ruam merah di telapak tangan dan kaki atau bagian tubuh lain. Selain itu, juga terdapat beberapa gejala tambahan, seperti berat badan turun, penurunan nafsu makan, rambut rontok, sakit kepala, kelelahan, maupun dapat terjadi pembengkakan pada kelenjar limfe. Biasanya, tahap ini dapat berlangsung selama 1-3 bulan atau dapat berlanjut sampai 1 tahun. Stadium ketiga yaitu adalah stadium laten. Untuk stadium laten merupakan sifilis sekunder yang tidak diobati sehingga gejalanya dapat hilang sementara. Namun, akan muncul kembali dan berkembang menjadi sifilis tersier dalam waktu 2-3 tahun karena bakterinya tidak hilang, tapi bersifat laten. Kemudian, yang terakhir adalah sifilis tersier. Sifilis tersier dapat berlangsung bertahun-tahun gejalanya. Dan hal ini paling berbahaya karena dapat menginfeksi organ vital. Contohnya, dapat menyebabkan kerusakan otak, peradangan pada selaput otak dan tulang belakang, kebutaan, pembengkakan pembuluh darah, hingga kematian. TBL, takut banget loh. Ada nggak sih cara biar nggak ketularan sifilis? Ada dong, langkah pertama pasti kita harus screening terlebih dahulu. Screening dilakukan terutama pada ibu hamil, ibu yang akan melahirkan, penjajah seks, semua laki seks laki, pasien infeksi menor seksual, serta pada perempuan yang mengalami riwayat keguguran ataupun bayi lahir mati. Screening sifilis dilakukan dengan pemeriksaan fisik serta tes serologi. Dan ternyata di puskesmas itu sudah bisa dilakukan tes serologi loh. Jadi, orang-orang yang memiliki gejala sifilis dapat dilakukan pemeriksaan tes serologi di puskesmas. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah sifilis? Kita bisa mencegah sifilis dengan sehati. Setia pada satu pasangan. Hindari hubungan seksual sementara apabila pasangan kalian terinfeksi.
tes screening secara rutin. I. Ingat penggunaan kondom secara benar. Terus obatnya bisa dibeli dari apotek nggak sih? Untuk pengobatan sifilis sendiri berupa antibiotik, sehingga pasien tidak dapat membeli obat secara bebas. Untuk mendapatkan pengobatan yang tepat, pasien harus berkonsultasi dengan dokter sehingga akan diberikan tata laksana yang sesuai dengan diagnosis dan tahap dari infeksi sifilis itu. Nah, udah paham betul belum tentang sifilis? Oke. Ini masih mau dilanjut kuis kah? Enggak usah. Udah dijelasin kan tadi? Bentar. Tunggu. Mari kita lakukan screening rutin dan cegah penularan sifilis. Hidup tanpa sifilis. Ada